Terus tiba-tiba muncul berita itu kalau RO mengadopsi anak karena dia mungkin udah tahu kali ya kedepannya sama anaknya udah hopeless juga dengan karakter anak-anaknya kan cukup keras banget ya. Yang satu ada yang baperan, yang satu mellow ya, dan pembentukan karakter mereka tuh kata RO semakin baku semakin kesini. Kadang juga kalau RO nge-WhatsApp anak-anaknya itu dibalasnya lama katanya, atau kadang nggak dibales. Aku nggak tahu memang si SW ini masih tengil ngebuka handphone anak-anaknya, gue juga nggak tahu ya kan. Ya ini miris banget sih sebenarnya ya, ketika Koko RO itu berharap banget yang tadinya itu bener-bener dia kekuatannya itu maksimal, tapi seiring waktu berjalan dia udah kayak yang gitu loh, nggak ada desire. Aku rasa regardless Koko RO kembali lagi dia ngomong bahwa saya ini menjadikan ini adalah perjuangan terakhir saya. Yang penting gue puas, ada ketok palu, mau kalah apa menang. Aku rasa RO udah titik yang udahlah gitu. Kalah apa menang udah menjadi konsekuensi gitu. Lesti sampai nyuruh anak-anak panggil RO ayah iya. Pas waktu Lesti, bahkan Lesti aja bisa sampai telepon-teleponan lama sama Koko RO untuk hanya ngedengerin anaknya Lesti doang gitu kan. Kadang mereka diem-diem, dia hanya pengen denger suara anak-anaknya Lesti gitu ya. Sampai segitunya lah. Kalian jangan nganggap intinya ini hal yang simple. Ini lebih complicated dari sekedar hanya ibaratnya kamu nyuruh orang secara teori. Ingat, manusia itu adalah makhluk yang kompleks. Bener nggak, Rida? Makhluk yang kompleks, yang punya ceritanya dan permainan masing-masing. Jadi kekompleksan ini tuh tidak bisa hanya didukung dengan teori yang lu pikir bisa dijalankan dengan yang lu pikir cara lu bisa, karena orang punya caranya masing-masing. Karena kan yang again Dok Chin bilang, Koko RO kan trauma sama rumah itu. Dia tahu sejarah rumah itu dan bagaimana ketakutan-ketakutan dan memori yang pengen dia tidak mau ingat. RO juga udah takut sebenarnya sama anaknya, lebih memilih untuk kayak nggak berani malah. Kalau wawa sekedar nyanya kabar mah mungkin RO seneng, kadang kalaupun dibalasnya cuma sekata dua kata segala macam, gua nggak tahu kalau masalah telepon ya, karena melihat karakter anaknya itu yang benar-benar distintif banget karakternya dan sangat, kalau warga keturunan Chinese ya, Cindo itu mereka punya yang staccato pribadinya gitu loh. Personality-nya itu sangat jejak. Jadi RO sendiri juga untuk ngegebrak masuk ke anaknya itu semakin kayak beton, susah. Karena dengan pelik yang sedang terjadi itu akan semakin ngedetach. Makanya pemberhentian dari bulanan anak-anak ini juga sebenarnya bukan tanpa alasan gitu loh. Karena semuanya kesannya gue ngeluarin duit tapi untuk apa? Walaupun gue tahu ini sebenarnya untuk anak, tapi apakah kebenaran atau hal itu beneran dialirkan untuk ke anak, apalagi dana-dana yang ditambah sampai 50% dari dana standar reimburse itunya, membuat jadi Koko RO banyak bertanda tanya gitu. Bagaimana? Transparannya apa? Gue mendingan berhentiin dulu daripada nanti makin kesini makin gede, makin gak jelas, gue ngeluarin duit untuk apa, terus haknya gue apa? Yang gue sendiri aja kayaknya tuh untuk yang hal sedikit aja dibuat seperti kayak gue rakyat yang hidup dikelilingi sama gunung berapi gitu loh. Ya kan, akhirnya Koko RO mungkin jalan satu-satunya harus sadis, gue berhentiin. Mumpung belum ada payung hukum yang akan memperkarakan ini. Ya kan pada saat itu. Tapi ternyata tidak. Dari sananya keras, malah ditambahin jadi, malah ngebuka suara waktu bulan Mei press conference, keluarlah kata-kata Chong itu, keluarlah namanya pemberitaan preskon gak ngebiayain lah, bla a i u e o. Ya udah berarti tanggung gila deh. Gua jadiin triggernya pas waktu ngeliat CEO itu kan, yang selalu ada masalah tentang quote unquote exploitation ke children itu dan sepak terjang kelakuan selama di live, dan puncaknya yang waktu di
live Tania itu yang disuruh sama suaminya dari si penguin Tralala Trili itu ya, si ikan pesut, ya kan? Suruh diserahin sama gini-giniin. Nah, disitulah pada inisialnya sebenarnya yang dituntut ke pengadilan kan CEO pada saat itu, ya kan? Yang dia membawa pengacara baru untuk case ini itu Bapak Hotman Paris pada saat itu kan. Bapak Hotman Paris juga gitu udah mulai bersuara pada saat itu. Tapi akhirnya mungkin melihat kalau gua perkarain CEO nanti gua ngelawannya bagaimana, orang nggak ada apa-apanya nih, orang kan bingung juga kan, ibaratnya lu bawa ke pengadilan masuk penjara tuh CEO, ya kan? Mau perlawanannya bagaimana, dia juga kuasa hukumnya siapa, yang punya kuasa hukum siapa sih? Oh, duit juga mau bayar bagaimana kuasa hukumnya coba? Orang cuma sekedar mau kondo doang mah, tuh modalnya apa? Ya kan? Udah tahu lagi giat-giatnya cosplay gitu kan. Akhirnya RO menjatuhkan akhirnya RO ngedirelin ke mindahin ke hak asuh anak secara keseluruhan untuk battle sama ibunya jadinya. Ya inilah yang terjadi. Seperti itu kira-kira. Menurutku sih nampaknya yang ditakuti memang soal agama. Menurut aku shallow banget ya. Gini, 11 tahun banyak hal-hal yang kalian gini apa ya, kalau yang ditakutkan masalah agama, masalah sakit segala macem, apakah itu ada manfaatnya? Ya kan, kita ngeliat aja dari si Betran aja, toleransinya tinggi kok masalah agama. Sampai sekarang mereka masih jalan masing-masing. Apalagi kalau untuk anak, RO sendiri itu kan merupakan dia pindah agama yang menjadi paten. Kalau misalnya ceritanya kemarin gak seperti begitu, perpindahan agama juga tidak akan terjadi. Karena saking hebatnya RO seperti terkutuk dalam hidupnya, sehingga dia dengan bertopang terhadap agama, tidak mereka lakukan bersama-sama juga, sendiri-sendiri merasa hilang dalam kepercayaan dengan Tuhan, tuh kayaknya udah tidak sejalan. Namanya sebuah arti hidup dengan faith to the God-nya itu, RO udah mikir bahwa gue nggak dapat ketenangan, malah mendapati gonjang-ganjing hidup. Ketika dia berjalan dalam dunia spiritual, dia keagamaan dia jalankan, akhirnya mendapatkan jawaban dan dukungan support yang secara agamis, secara kemanusiaan dan ketenangan hati dia dapatkan di agama yang RO pilih. Dan bukan tanpa isapan jempol semata tiba-tiba pindah agama, enggak, dia benar-benar mengikuti perjalanan spiritual itu dan mempelajari kaidahnya dan firmannya dan korelasinya dengan kekuatan hidup yang dia perlukan dari kekuatan agama. Dia mungkin menemukan bahwa di Islam ini gue menemukan definisinya gitu, menemukan kekuatan hal itu. Dan Ero juga benar-benar pindah agama setelah benar-benar udah habis kok sama pernikahan. Malah dari cerai itu RO benar-benar sudah melepas, baru dia fokus agama, nggak pas waktu lagi pernikahan kok. Kalaupun terjadi dari pernikahan juga kan itu hanya perjalanan spiritual sendiri ya gitu. Jadi stigmanya itu agak terlalu keras menurut aku kalau misalnya karena alasan agama. Sama dia buktinya aja yang masih berjalan sama Onyo aja itu kan toleransinya udah sedemikian rupa ya. Apalagi kasarnya dia anak yang benar diadop terus dijadikan secara hukum sah anak. Kasarnya dia dari keluarga yang Onyo ini yang mungkin secara keberuntungan masih jauh lebih beruntung, banyak yang lebih beruntung dibanding dia gitu kan. Bisa aja di brainwash, logikanya gitu aja. Apalagi anak orang lain, ibaratnya gue udah hidupin lu harus ikutin semua termasuk agama biar sejalan. Tapi apakah RO melakukan itu sama Betran? Enggak kan, menghargai ketika waktunya ibadah, ya kan. Di hari Minggu Onyo diantar ke gereja, RO menunggu di masjid sholat. Itulah namanya kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah namanya indahnya kehidupan di Indonesia.
berbeda-beda agama, itu kita contoh Indonesia itu salah satu negara yang bervariasi tapi tetap satu jua. Itulah the real toleransi, itu sebenarnya harus bisa dijadikan contoh kalau kata aku mah, antara SW dan RO. Tapi di siniku di Indonesia tuh kalau bukan dijadikan pelik, dijadikan perkara, itu namanya bukan Indonesia begitu tuh. Ya, udah tahu Indonesia mah huru hara apa aja. Ya, bisanya cuma begini, tapi realitanya mereka teori. Ya, semuanya digonggongin orang nama dasar pada sholat maghrib tuh. Iya, ya kan kata aku menurut sangat gini, kalau udah ngomongin agama, perbedaan agama, justru SW kamu nanti bisa diserang loh. Ini hal yang sensitif, makanya jangan pernah namanya masalah kepercayaan sebuah agama, kamu kelihatan jadi kayak kampungan. Di Indonesia, di luar negeri, pernikahan berbeda agama itu banyak yang sukses-sukses, selaras, aman-aman aja. Dari pacaran aja juga orang banyak yang beda keagamaan, tapi yang kita benar-benar jatuh cinta itu karena apa? Kepribadian SDM orang itu kan. Berisik. Anak kecil loncat-loncat guys. Berisik. Kau belum dikasih 9.500.000 sama aku ya? Ya. Banyak orang yang Dokcin pacaran juga sama yang beda agama udah 3 kali. Dokcin pernah pacaran sama cewek Chinese 2 kali. Cewek Indonesia yang agamanya Katolik, Kristen, ini Kristen apa gitu. Terus tapi kan gue pacarannya sama orang ya, diri dia. Kalau masalah agama kita mah benar-benar respect yang orang yang punya otak ya, gitu loh. Kita mah respect aja. Ya kan, kalau misalnya mau ada perpindahan agama, ya itu mah tidak ada unsur paksaan atau apa, yang mau jadi mualaf silakan atau bagaimana. Agama mah tidak gini, semua agama punya Tuhan. Agama satu sama lain tidak ada yang lebih baik. Tergantung dalam faith to the God kamu. Itu kan agama kadang datang jadi sebuah teori ya, cara untuk kita menjalankan ke sebuah hidup. Dan kepercayaan kita yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah teori agama yang seperti bagaimana ya, merupakan penopang hidup kita salah satunya gitu loh. Dan firmannya seperti apa. Semua agama juga punya Tuhan, tapi yang manakah yang menurut kamu ini it work for me. Tapi at the end of the day, semua agama juga kan mengajarkan hal yang kebaikan. Kenapa harus menjadi masalah? Kalian bergelimang harta, toleransi juga semakin tidak menjadi masalah. Menurut gua ya jalan mah jalan aja. Dokcin pacaran masalah tentang beda agama, I don't care. Ya kan? Di Indonesia juga masalah agama juga orang yang nikah beda agama udah ada namanya, dari segi pemerintah yang mensupport untuk beda agama itu. Ya kalau misalnya memang kalian punya sebuah apa namanya, konsep pernikahan harus satu agama, ya silakan aja gitu. Toh perpindahan agama yang RO yakinkan itu kan tidak terjadi selama pernikahan, tapi setelah perceraian itu terjadi, RO memilih jalan hidup masing-masing, ya udah gitu kan. Kalaupun terjadi pas lagi selama pernikahan, ya itu kan proses, sekarang udah tahu mau larinya kemana. Tapi kan tidak ada namanya unsur mendoktrin atau mempengaruhi satu sama lain. Disitulah kadang SDM orang tidak dilihat dari dia kaya apa miskinnya ya. Jadi menurut aku sih terlalu shallow banget kalau agama ini dijadikan tombak, apalagi kalau penyakit. Berarti kelihatan banget kamu hanya pengen berada di sisi orang ini ketika lagi sukses, lagi bahagianya. Jangan menjadikan cap seperti orang pada umumnya. Harusnya lo memberikan contoh bahwa ada loh pengecualian, ada loh perspektif yang kalian selama ini salah. Lihat aja pasangan selebriti itu. Bukannya harus memberikan contoh ya? Memberikan contoh, apalagi sebuah toleransi, itu merupakan sebuah pemberian contoh yang sangat mulia kalau menurut aku mah. Makanya jadi jangan salahkan kita kalau kita berpikir kalau misalnya masalah penyakit sama agama kamu mau permasalahkan, berarti kamu sistemnya habis manis sepah dibuang dong.
Ya kan? Berarti kamu hanya pengen ketika dia lagi suksesnya. Sangat tipikal banget orang Indonesia. Ya, SDM Indonesia yang memiliki paham itu walaupun nggak semuanya, berarti tidak patut untuk dijadikan sebuah pionir, sebuah junjungan yang bisa mengajarkan sebuah toleransi, mengajarkan sebuah namanya rumah tangga yang baik itu seperti bagaimana. Tidak bagus jadikan contoh. So guys, kalau Dokci nih posisi RO bagaimana dok ngadepin perempuan macam SW botakin semua kepalanya. Set. Kalau tipikal-tipikal kayak dia mah yang penting lo harus kuat uang. Siap-siap aja kalau uangnya udah kolaps ya dibuat perkara lah secara berkala apa aja dibuat masalah. Oke guys, sebegitu dulu pembahasan pembicaraan kita untuk hari ini. Intinya kita membuka mata hati masalah toleransi agama, ya, masalah tentang sebuah kehidupan dan termasuk advokat yang ngomongin masalah audit itu. Kalau masih ngomongin audit nanti gua edit mukanya bapak ya. So guys, thank you banget tadi yang Mbak ngasih gift, thank you banget ya rezekinya lebih dari itu tadi sopo baik, thank you banget teman-teman yang udah tap love. Oh Mbak Susi, thank you Mbak Mas Hari, Dorni, Reni, Singki, Dewi Fortuna, Yunet, Bella, Mas Ranu gue bacain ya. Rina Cenos, Yaya, Mama Mia, Akai, Irma, An, Riba, Kuma, Dialing, dan teman-teman yang lain. Thank you banget. Rezeki kalian lebih dari itu. Bentuk apresiasi apapun Dokcin hargai. Dan untuk berbicara sama Dokcin kita berdiskusi itu juga I really thanks for that. Oke, Desi juga thank you. So, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu ya. Wabillahi taufiq hidayah.